Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para siswa sekalian. Pada video kali ini kita akan membahas materi PPKN kelas 7. Kali ini kita akan membahas bab 5 mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Ada 3 submateri. Namun sebelum kita ke materi, ada baiknya kalian baca dulu KD pada materi bab 5 ini. Silahkan bisa dicermati. Ada 4 KD. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi juga bisa kalian baca sendiri. Ada 5 indikator pencapaian kompetensinya. Baik, itu tadi indikator pencapaian kompetensi dan juga KD pada materi bab 5. Kita ke materi untuk submateri yang pertama mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat nampak dalam kehidupan sosial politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, dan kehidupan umat beragama. Nah, ini foto ini menunjukkan gotong royong dalam gerakan penghijauan di masyarakat, dan yang ini adalah gotong royong dalam pembuatan jembatan. Sebagai contoh saja pelaksanaan gotong royong di masyarakat. Mari kita mulai pembahasan mengenai kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat dari Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pangkal tolak dari pelaksanaan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia adalah gotong royong yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan di lembaga-lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Setiap orang yang bermusyawarah bekerja sama mencari kesepakatan untuk mengatasi permasalahan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya bentuk dari kerjasama di bidang sosial politik adalah adanya musyawarah dalam pengambilan keputusan yang dilakukan di setiap organisasi atau lembaga-lembaga negara. Kemudian yang kedua, kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi. Pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan nasional untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dibiayai dari pajak. Setiap wajib pajak secara bergotong royong membiayai pembangunan nasional melalui pajak yang dibayarkannya. Kemudian, selain pajak, pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar disebutkan bahwasanya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, dari pasal ini, wujud badan usaha yang diharapkan adalah koperasi. Sebagai badan usaha, koperasi beranggotakan orang-orang dan badan hukum dengan berlandaskan prinsip kerjasama dan kekeluargaan. Gotong royong dan kekeluargaan merupakan salah satu asas dari koperasi. Nah, pada foto ini
ditunjukkan adanya rapat anggota tahunan dari koperasi siswa. Jadi contoh kerjasama di bidang ekonomi yang pertama adalah pajak, dan yang kedua adalah badan usaha koperasi. Selanjutnya, kerjasama yang ketiga di bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwasanya tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian pada pasal 27 ayat 3 juga disebutkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Terwujudnya keamanan dan pertahanan negara menjadi tanggung jawab seluruh komponen negara. Hal ini sesuai dengan doktrin pertahanan negara Indonesia yang menganut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishan Kamrata, menjadikan rakyat sebagai komponen pendukung bersama TNI dan Polri, berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan. Nah, inilah contoh menjadi kader bela negara merupakan salah satu wujud dari bela negara. Selanjutnya yang keempat, kerjasama antar umat beragama. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Kerjasama antar umat beragama dalam berbagai bidang kehidupan dilakukan untuk mewujudkan kerukunan hidup. Meskipun demikian, kerjasama antar umat beragama bukan dalam hal keyakinan agama. Hal ini lebih pada upaya menciptakan kerukunan hidup antar pemeluk agama dengan mengembangkan sikap saling hormat-menghormati dan toleransi. Ini merupakan ilustrasi terciptanya kerukunan memerlukan kerjasama antar umat beragama. Itulah tadi 4 kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Hendaknya kalian sebagai warga negara juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mempererat persaudaraan dan kebersamaan, mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan, menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat diselesaikan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Itulah pentingnya kerjasama yang kita lakukan dalam berbagai bidang kehidupan. Mungkin itu saja untuk materi kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Untuk poin yang C akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.